ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran di UPT SMA Negeri 7 Luwu Utara pada kelas 10 dengan tema menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia siap sudah. Ucapkan salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ahmad Saukir, Ibu. Alfikri, Ibu. Anggun, Ibu, Aini, Ibu, Citra, Ibu, Fuad, Ibu. Intan, Ibu, Juli Aminarti, Ibu. Ismadil, Sakit. Rasi, Ibu, Martin, Ibu. Mita Amelia, Ibu, Muhammad Safarudin, Isin, Muhammad Said, Sakit Bu. Muhammad Rikal, Ibu. Nurul Azila, Nurul Ilmia, Nurul Safa, Raditya, Rizka Adistia, Rizky, Ibu. Siti Aisyah, Suci, Ibu. Tiara, Linda, Waldi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat meyakini bahwa sikap temperamental atau gadah merupakan larangan agama dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Nah, sebelum masuk ke inti materi, saya mau tanya dulu. Pernahkah kalian merasa marah saat menghadapi masalah? Dan apa yang kalian lakukan saat itu? Ada yang bisa memberikan gambaran? Misalnya kalian pernah merasakan merasa marah, lalu apa yang kalian lakukan pada saat itu? Oke, coba Aini. Ya, saya pernah merasa marah dan saat saya merasa marah biasanya saya mencoba untuk mengambil jeda sejenak untuk menenangkan diri. Misalnya dengan menarik nafas dalam-dalam atau berjalan-jalan. Oke, masih ada? Oke, silakan, jalan. Tentu saya pernah merasa marah. Saat marah saya mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut secara langsung, misalnya dengan mencari solusi yang bisa membantu mengalihkan perhatian dari perasaan marah dan lebih fokus pada penyelesaian masalah. Oke, luar biasa semua ya. Nah, sebenarnya kalian harus memahami yang mana yang dimaksud dengan temperamental atau gadah ya. Jadi kita lihat ya, ini sementara yang tadi dijelaskan bahwa kita harus
kelakuan ataupun perbuatan orang lain. Nah, kita lihat apa penyebabnya seseorang bisa marah. Apa kira-kira yang bisa menyebabkan seseorang itu marah? Yang pertama, karena kelelahan yang berlebihan. Jadi kalau kita itu sudah merasa capek dan lelah yang berlebihan, itu bisa saja menimbulkan sifat marah ya. Nah, kemudian yang kedua, kekurangan zat-zat tertentu dan reaksi hormon. Kalau misalnya orang tidak stabil hormon, itu bisa menyebabkan sensitif juga mudah marah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada cara yang bisa kita gunakan. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwasanya marah itu harus dihindari ya, sifat marah itu harus dihindari. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari sifat marah? Yang pertama adalah membaca ta'awuz. Yang mana itu ta'awuz? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya, kemudian mengubah posisi ya, dari misalnya posisi berdiri ke posisi duduk atau dari posisi duduk ke posisi berbaring. Dan ada juga cara yang lain selain itu, kita bisa diam. Ya, kalau misalnya lagi marah kita bisa diam, kemudian berwudu dan berzikir kepada Allah ya. Jadi itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari sifat gadap atau marah ya. Nah, selanjutnya apa manfaat yang bisa kita peroleh dari menghindari sifat gadap? Ada beberapa hal yang bisa kita peroleh ya. Yang pertama, menghindari kebencian dan permusuhan, membawa kebahagiaan dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Jadi orang yang mudah marah itu akan banyak musuhnya. Nah, tapi ketika orang bisa mengendalikan rasa marah itu, maka dia akan bisa menghindari kebencian dan permusuhan. Ini poin yang paling penting juga. Orang yang bisa mengendalikan rasa marahnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah ya. Nah, selanjutnya yang kedua, membiasakan perilaku kontrol diri ya. Nah, yang mana yang dimaksud dengan kontrol diri ya? Jadi kontrol diri adalah akhlak yang terpuji atau akhlak mahmudah ya. Jadi kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan hawa nafsu dari hal-hal yang melanggar hukum-hukum Allah ya, atau hukum agama ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menerapkan perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, atau bagaimana kita menanamkan akhlak terpuji ya, termasuk dalamnya kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa memberikan gambaran apa yang bisa kita lakukan? Apa? Untuk menanamkan sifat kontrol diri ya, atau mengendalikan emosi dalam kehidupan sehari-hari, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah ya, jadi yang pertama adalah memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. Jadi kita harus mengetahui bahwa ketika saya melakukan hal-hal yang buruk, maka pasti akibatnya juga akan buruk. Tapi ketika saya melakukan hal-hal yang positif, maka hasilnya akan positif juga ya, atau yang baik juga. Nah, kemudian yang kedua, apa yang bisa kita terapkan ya sebagai perilaku yang mencerminkan kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ya, selanjutnya memperbanyak zikir kepada Allah dan berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Jadi itu salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai penerapan dari sifat kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh ya perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam keluarga. Apa yang bisa kita lakukan sebagai perwujudan dari kontrol diri dalam keluarga? Misalnya menghindari sifat tafsir ya. Yang lalu kita sudah bahas tentang tafsir kan? Apa itu tafsir? Ya, kemudian menghindari sifat israf ya, atau berlebihan. Nah, kemudian yang kedua, mengembangkan pola hidup sederhana ya. Jadi orang yang tidak boros itu pasti pola hidupnya sederhana ya. Nah, selanjutnya menciptakan kedamaian dan tidak menciptakan pertengkaran, patuh pada nasihat dan perintah orang tua. Nah, kemudian dalam masyarakat, nah apa contoh perilaku ya yang bisa kita terapkan dalam masyarakat sebagai cerminan dari kontrol diri atau mujahadah nafs? Yang pertama adalah menebarkan ukhuwah dan silaturahmi dengan orang lain. Jadi perbanyak silaturahmi ya, untuk kemudian menerapkan sikap kontrol diri. Kemudian mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya dalam lingkungan ya, dalam lingkungan sekolah, apa yang kita lakukan untuk mengontrol diri dalam lingkungan sekolah? Yang pertama, membiasakan perilaku hidup sederhana, kemudian menghormati guru dan karyawan sekolah ya, serta menghargai teman, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah ya. Jadi itu ada beberapa
contoh perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik videonya. Kemudian nanti kalian diskusikan. Ini ada contoh perilaku temperamental, ya. Jadi ini perilaku temperamental. Silakan. Kemudian apa yang terjadi jika seseorang sering marah, ya, atau temperamental, dan juga mengapa kontrol diri dan keberanian penting dalam ajaran agama. Ya, kemudian cari solusinya, ya, apa solusi dan cara yang dapat dilakukan untuk menghindari sikap temperamental. Ya. Coba kalian pikirkan, ya, apa sebenarnya dampak dari orang yang mudah marah? Setelah kalian pikirkan dampaknya, apa yang terjadi pada orang yang sering marah? Ya. Lalu kemudian solusinya atau cara yang dapat dilakukan untuk menghindari sifat marah tersebut. Ya. Kemudian yang pertama berkaitan dengan kontrol diri, bagaimana kita berani, ya, mengerjakan untuk menghindari sifat temperamental. Bagaimana Rizky? Oke, coba diskusikan dengan temannya, ya, dari video tadi. Apa yang bisa diterima dari sifat marah kemarin? Oke, sudah? Ya, jadi sudah semua? Ya, selanjutnya tugas kalian adalah mempresentasikan, ya, hasil diskusi, ya, mengenai dampak yang ditimbulkan dari perilaku temperamental, kemudian apa yang terjadi ketika seseorang itu memiliki sifat yang temperamen, kemudian kenapa kontrol diri, ya, dalam agama itu sangat penting, dan yang terakhir apa solusi atau apa saja cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengendalikan sifat temperamen tadi, ya, sesuai dengan yang video itu kalian sudah bisa menganalisis, ya, atau memberikan gambaran tentang apa sebenarnya dampak yang ditimbulkan dari perilaku temperamen tadi. Oke, dari 4 kelompok ini siapa yang belum mau presentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 1, Sofi, silakan, ya. Yang lainnya dengarkan, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Yang 1, dampak temperamental dalam kehidupan sosial dan agama. Temperamental atau sifat mudah marah dan cepat berubah emosinya bisa memberikan dampak yang cukup besar dalam kehidupan sosial dan agama seseorang. Berikut beberapa dampaknya.
Bagian A, dampak dalam kehidupan sosial. Nomor 1, relasi yang terganggu. Orang yang temperamental cenderung kesulitan untuk menjaga hubungan yang harmonis dan orang lain. Yang bisa dilakukan adalah bagian A, mengembangkan kesadaran diri. Bagian B, melatih pengendalian diri. Bagian C, meningkatkan kesadaran dan empati. Bagian D, mengikuti ajaran agama. Bagian D, mencari dukungan. Baik, ini adalah hasil diskusi dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Kami silakan. Oke ya, jadi itu tadi diskusi dari kelompok 1. Jika ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapannya atau menambahkan dari apa yang disampaikan kelompok 1 itu silakan ya, silakan. Oke, ada yang bisa memberikan kelompok yang mau menambahkan memberikan tanggapannya? Oke, coba Aditya. Oke, Anda dengarkan ya. Diskusi yang sangat baik dari kelompok 1. Kita sudah mencakup hal-hal penting terkait pengelolaan emosi dan pengembangan diri melalui ajaran agama. Selain itu, perlu juga ditambahkan bahwa pengembangan kontrol diri dan keberanian ini tidak hanya berhubung dengan hubungan pribadi dengan Allah, tetapi juga dengan kemampuan untuk menggapai perbedaan pandangan dan situasi dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, keberanian bisa berarti untuk berdiri teguh pada nilai-nilai yang benar meski menghadapi sementara kontrol diri membantu kita untuk tetap tenang dan tidak salah dalam bekerja. Dua kualitas ini seharusnya menjadi fondasi yang mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar dan lebih berpikir lebih jernih dalam setiap langkah kehidupan. Oke ya. Masih ada? Ya. Baik, inilah Ya, jadi pemahaman ya, terkait pemahaman yang disampaikan oleh kelompok 1 itu menekankan pada cara-cara praktis ya untuk menghindari sikap temperamental dan mengembangkan kontrol diri serta keberanian sesuai dengan ajaran agama ya. Nah, di sini kontrol diri penting ya untuk mengelola emosi terutama marah. Nah, agar hubungan dengan sesama Allah tetap harmonis dan juga hubungan sesama manusia. Nah, keberanian dalam hal ini berkaitan dengan berani berbuat baik, menghadapi ujian hidup dengan iman, dan berani berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kedua kualitas ini sangat dihargai dalam ajaran agama dan membantu seseorang hidup lebih bijaksana dan harmonis. Jadi itu maksud dari diskusi yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Oke, silakan. Masih ada yang mau menanggapi? Tidak ada yang menanggapi? Sudah tidak ada ya? Baik, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau beran? Kelompok? Oke, kelompok 3 silakan. Ya. 5 menit ya satu kelompoknya karena waktu sudah Assalamualaikum terbatas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu 1. Apa dampak temperamental dalam kehidupan sosial dan agama? Dampak dalam kehidupan sosial. 1. Hubungan terganggu. Mudah marah dapat menyebabkan konflik dalam hubungan dengan keluarga, teman, atau rekan kerja. 2. Kesulitan kerjasama. Orang temperamental sering kesulitan berkolaborasi dan bekerja dalam tim. 3. Penyendiri. Mereka cenderung menghindari interaksi sosial karena takut terlibat konflik. 4. Citra diri negatif. Reaksi berlebihan dapat membuat orang dianggap sulit bergaul dan merusak citra diri. B. Dampak dalam kehidupan agama. 1. Kurangnya ketabahan. Temperamental menghalangi seorang untuk menerima ujian dan hidup dengan sabar dan bertentangan dengan ajaran banyak agama. 2. Hubungan dengan Tuhan terganggu.
Sikap marah dapat menjauhkan seorang dari kedamaian, merespon dengan kasih sayang. Baik, itulah hasil dari diskusi kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, bagaimana itu? Apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi dari Oke, silakan. Pendapat saya untuk kelompok 3, penekanan pada sikap sabar, percaya diri, dan berdoa sangat penting dalam mengembangkan kontrol diri dan keberanian sesuai ajaran agama. Dengan mengendalikan nafsu dan rasa empati, seseorang bisa lebih mudah merasakan kedamaian batin, dan menjaga hubungan baik dengan sesama dan Tuhan. Keberanian untuk tetap pada jalan yang benar meski menghadapi kesulitan atau godaan juga menjadi kiat yang membentuk karakter yang lebih kokoh dan teguh. Baik, masih ada? Baik, itulah hasil dari konsultasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sudah benar ya apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Ya, bahwasanya menghindari sikap temperamental dan mengembangkan kontrol diri serta keberanian sesuai ajaran agama itu merupakan proses yang penting untuk mencapai kedamaian batin dan hidup yang lebih baik. Nah, dengan melatih kesabaran, kemudian refleksi diri, berdoa, mengendalikan nafsu, serta menumbuhkan empati, maka kita dapat mengelola emosi dengan lebih baik. Nah, perlu dipahami bahwa keberanian untuk menjalankan kebenaran meskipun itu sulit juga menjadi kunci yang sangat penting dalam hidup yang sesuai dengan prinsip agama. Nah, dan semua langkah-langkah ini bisa membantu seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, sabar, dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Jadi sudah luar biasa sekali juga kelompok 3 ya, kita berbicara. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Oke, kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa dampak temperamental dalam kehidupan sosial dan agama? Sikap temperamental dapat memberikan dampak negatif dalam kehidupan sosial dan agama. Yang pertama, dalam kehidupan sosial, gangguan hubungan dengan keluarga, zaman atau lepas kerja karena konflik dan ketegangan, kesulitan berkomunikasi dan terciptanya ketidaknyamanan, isolasi sosial karena orang lain menjauh. Yang kedua, dalam kehidupan agama, mengganggu ketenangan spiritual dan kesulitan merasakan kedamaian dalam ibadah, menurunkan kemampuan mengampuni yang penting dalam ajaran agama, dan sosial dalam spiritual. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Tanpa silakan. Oke, ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Siapa? Tanggapan saya untuk kelompok 2, kontrol diri dan keberanian dalam memiliki peran penting dalam menghadapi konflik dan kesulitan hidup. Kontrol diri membantu seseorang untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi dalam situasi yang menantang. Masih ada yang ingin menanggapi? Oke, jadi sepertinya secara keseluruhan kontrol diri dan keberanian itu saling melengkapi, ya. Dimana kontrol diri ini membantu seseorang untuk membuat pilihan yang lebih bijaksana dan juga menghindari godaan yang dapat menjauhkan dari jalan spiritual. Sementara keberanian memungkinkan seseorang untuk bertindak dengan tegas, ya, dan berani dalam mempertahankan keyakinan serta melakukan tindakan yang benar meskipun itu tidak mudah. Oke, bagaimana masih ada yang ini? Coba kelompok 2 sekarang itu kalau sudah tidak ada. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin menanggapi, kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ya, kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4.
mengendalikan amarah ya, atau sifat temperamental tadi. Jadi ada yang bisa memberikan gambaran apa yang kalian pelajari hari ini mengenai pentingnya mengendalikan amarah. Oke, Rizky, silakan Rizky. Amarah yang tidak terkendali dapat merusak hubungan dengan orang lain. Ada hal atau tindakan yang muncul dari kemarahan mereka yang melukai orang lain, dan itu bisa berdampak mereka saja. Mengendalikan amarah membantu menjaga hubungan yang harmonis. Oke, sudah. Masih ada lagi? Siapa lagi ini ya? Oke ya, jadi apa yang kalian pelajari hari ini mengenai pentingnya mengendalikan amarah? Mereka sudah dijelaskan panjang lebar ya, apa yang kalian pahami? Meningkatkan kualitas hidup. Mengendalikan amarah membantu kita menjalani hidup yang lebih tenang dan damai. Ketika kita mampu mengelola emosi dengan baik, hidup menjadi lebih harmonis dan kita merasa lebih bahagia dalam aktivitas sehari-hari. Oke ya. Masih ada yang bisa? Oke, silakan Aisyah ya. Siti Aisyah. Kita bisa mengendalikan amarah, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, terutama bagi anak-anak, teman maupun yang kerja. Mereka bisa belajar dari sikap kita mengatasi kesulitan dan juga meniru sikap tenang kita. Oke ya, luar biasa. Masih ada yang mau memberikan? Oke, silakan kita. Orang dapat mengendalikan amarahnya sesekali menggunakan senjata yang lebih tenang dan sedikit pikirannya. Ini tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, selanjutnya silakan kalian refleksikan dulu ya. Merefleksikan pembelajaran hari ini. Nah, nanti kalian sampaikan ya. Ada yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Oke, Martin. Saat marah atau cemas, Islam mengajarkan untuk menenangkan diri dengan menarik nafas panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berburu karena air dapat menenangkan tubuh dan pikiran yang tegang. Sholat sunnah seperti sholat tahajud atau sholat Jumat dapat membantu mendapatkan ketenangan batin dan petunjuk dalam menghadapi masalah. Dalam keadaan tertekan, berdoa dalam sholat menjadi cara efektif untuk meminta kekuatan kepada Allah. Oke, ya, jadi itu refleksi dari Martin ya. Masih ada yang ingin menyampaikan refleksinya hari ini? Siapa? Oh, coba Oli dulu ya. Oli dulu ya. Menahan marah. Dalam Islam, marah adalah emosi yang bisa merusak hubungan dan keputusan yang baik. Nabi Muhammad selalu bersabda, bukan orang yang kuat yang dapat menjalankan orang lain dalam kebaikan, tetapi orang yang kuat adalah yang dapat menahan amarahnya. Baik laki dan istri. Menahan marah dapat dilakukan dengan cara duduk jika sebelumnya begitu. Jadi sebagai kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini bahwasanya sikap temperamental yang berlebihan itu dapat menimbulkan dampak negatif ya, baik dalam konteks sosial maupun agama. Oke, jadi demikian ya materi kita pada hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Oke, Bu. Akan ke kelasnya dilakukan. Siap. Terima kasih kepada